Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains ya tingkat kabupaten tahun 2018. Silahkan disimak ya. Nah, di sini di soal pertama ini mengenai RNA. Jadi selain menghasilkan mRNA yang dapat ditranslasi menjadi polipeptida, transkripsi pada eukariot juga menghasilkan berbagai jenis RNA struktural dan fungsional. Misalnya ada tRNA, berbagai jenis small RNA dan rRNA seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat satu-satu ya pernyataannya. Tentukanlah apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Bagian A, aktivitas peptidil transferase pada ribosom itu dihasilkan dari RNA. Nah, untuk peptidil transferase ini adalah enzim. Jadi di ribosom itu dia terdiri dari komponen RNA dan komponen protein. Nah, peptidil transferase ini adalah enzim yang mengkatalisis penambahan residu asam amino untuk menumbuhkan rantai polipeptida itu dalam sintesis protein. Nah, aktivitas dari enzim peptidil transferase ini pada ribosom itu dihasilkan dari rRNA atau ribosomal RNA. Jadi artinya pernyataannya benar ya. Oke. Nah, kemudian bagian B. Tipe RNA polimerase yang mensintesis molekul 45S prekursor rRNA adalah sama dengan RNA polimerase yang mensintesis mRNA atau messenger RNA. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini molekul 45S rRNA itu disintesis oleh RNA polimerase 1. Jadi, di sini kan ada 3 ya enzim polimerase. Ada polimerase 1, polimerase 2, dan ada polimerase 3. Jadi, untuk RNA molekul 45S rRNA itu disintesis oleh polimerase 1. Molekul 5S rRNA yang ditambahkan pada akhir proses itu disintesis oleh RNA polimerase 3. Dan mRNA sendiri yang ditanyakan yang ada pada soal yaitu disintesis oleh RNA polimerase 2. Jadi artinya pernyataannya salah. Jadi di sini dia tipenya itu tidak disintesis satu kali ya, tapi dia disintesis oleh RNA polimerase 2 untuk mRNA. Jadi pernyataannya salah. Untuk pernyataan C, skema di atas menunjukkan bahwa molekul 45S prekursor rRNA mengalami proses splicing. Nah, di sini untuk bagian C ini bisa diperhatikan ya pada gambar untuk molekul 45S. Jadi menurut gambar, ini ya bagian C, gambar menunjukkan bahwa molekul 45S ini mengalami proses splicing. Nah, kita lihat di sini ada 45S. Apakah dia mengalami splicing? Nah, di sini dari gambar ini sebenarnya 45S ini bukan mengalami splicing, tapi dia mengalami proses pemotongan atau cleavage ya, bukan splicing. Jadi splicing sendiri ini adalah proses pembuangan segmen internal. Jadi dia dipotong dan dibuang ya, dibuang diikuti dengan penyambungan. Jadi dipotong splicing itu pembuangan, kemudian diikuti dengan penyambungan segmen yang tersisa. Jadi dibuang kemudian disambung dengan segmen yang tersisa. Nah, pada gambar ini di sini bisa kita lihat terjadi pembuangan beberapa segmen internal dari molekul 45S. Jadi di sini terjadi pembuangan dari molekul 45S. Kemudian tapi dia sama sekali tidak diikuti oleh proses penyambungan. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Jadi di sini terjadi pembuangan tapi tidak terjadi proses penyambungan. Nah, jadi secara in vitro proses splicing ini hanya dialami oleh mRNA bukan rRNA. Sementara di gambar ini yang mengalami ini adalah rRNA. Artinya pernyataannya ini salah karena di gambar ini rRNA sementara splicing itu hanya terjadi pada mRNA. Jadi pernyataannya salah. Bagian D, terdapat penambahan kepala 5 cap guanosin dan ekor poli A pada proses di atas, hanya saja tidak ditunjukkan pada gambar.
Nah, di sini katanya terdapat penambahan kepala 5 aksen guanosin. Nah, jadi di sini untuk penambahan kepala 5 aksen guanosin dan ekor poli A itu dilakukan oleh RNA polimerase 3, sehingga otomatis ini hanya terjadi pada saat sintesis mRNA saja. Ya, jadi bukan pada saat sintesis rRNA. Dengan kedua komponen itu, suatu molekul RNA ini akan dikenal sebagai mRNA, sehingga akan diangkat keluar nukleus menuju ke sitoplasma. Artinya di sini pernyataannya salah, karena di gambar ini adalah rRNA, bukan mRNA. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Diagram berikut ini menunjukkan kompleks translasi. Diagram berikut ini menunjukkan kompleks translasi pada sel eukariot selama tahap elongasi. Nah, kita lihat pernyataannya ya. Di sini, jadi ini adalah gambar ribosom. Ini adalah ribosom subunit besar, dan yang ini adalah ribosom subunit kecil. Kemudian yang garis ini adalah mRNA. Kemudian ini adalah tRNA. Bagian C ini adalah polipeptida yang terbentuk. Yang ini adalah asam amino, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya ya satu-satu. Jadi di sini yang dia tanya translasi pada eukariot. Artinya ini adalah proses sintesis protein. Jadi diingatkan kembali ya, proses sintesis protein itu ada 2 tahap. Transkripsi yaitu pencetakan RNA, dan yang kedua adalah translasi yaitu penerjemahan. Baik itu transkripsi maupun translasi, dua-duanya ini memiliki tahapan ya, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu artinya awal atau permulaan, elongasi itu pemanjangan, dan yang terminasi itu pengakhiran. Jadi dua-duanya ini memiliki tahapan tersebut. Nah, kita lihat satu-satu ya. Bagian A, label A artinya yang ini ya, mana label A yang ini. Jadi label A menunjukkan posisi ditemukannya kepala guanosin pada mRNA. Nah, di sini untuk label A, ribosom itu kan di sini perhatikan gambar ya, ribosom itu memiliki 3 situs pengikatan utama untuk RNA. Ada situs A site, P site, dan E site. Di A site ini, di situs A ini terjadi pengikatan amino asid tRNA. Kemudian untuk situs P atau P site ini adalah situs pengikatan peptidil tRNA, dan EE ini adalah situs keluar atau tempat keluarnya setelah terjadi proses pengikatan. Jadi untuk situs P site, dia ini berfungsi menampung tRNA yang akan membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Jadi disinilah, jadi kalau bisa dilihat di gambar ini, artinya bagian C ini termasuk di situs P site ya. Jadi bagian C ini situs P site, sedangkan bagian D itu adalah situs A site, situs A. Nah, di situs A di sini dia menampung tRNA yang mengangkut asam amino yang akan ditambahkan berikutnya ke rantai tersebut. Jadi ini artinya situs A. Kemudian situs E atau situs exit ini di sini tRNA yang telah melepaskan muatannya. Jadi di tRNA yang membawa tadi asam amino itu dia sudah lepaskan, dan dia siap meninggalkan ribosom dari situs E. Jadi di sini dia keluar ya. Kemudian kepala guanosin ditambahkan itu pada ujung 5 aksen dari mRNA itu sebelum terjadi translasi. Artinya pernyataannya betul. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Label menunjukkan arah pergerakan ribosom selama elongasi. Label B ya, artinya yang ini, label B ini menunjukkan arah pergerakan ribosom. Jadi katanya ribosom itu bergerak ke arah sana. Nah, di sini ribosom itu pergerakannya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi dari sini ya, dari 5 ke 3 ya. Jadi kalau di sini 5 artinya di sini ada 3. Jadi dari 5 aksen ke 3 aksen dari RNA. 5 ke 3 ini adalah mRNA atau messenger RNA. Jadi ini sudah ditandai ya, mRNA. Di sini dia memindai kodon AUG. AUG itu adalah metionin.
AUG ini adalah codon pertama. Dia merupakan codon start atau start codon ya. Jadi dia metionin, kemudian menambahkan asam amino metionin pada posisi tersebut. Kemudian membaca mRNA itu dalam triplet codon. Artinya jawabannya betul ya. Jadi dia arahnya ke sana. Jadi dia pergerakannya ke sana ya. 5 aksen ke 3 aksen. Bagian C, label C menunjukkan ujung karboksil dari polipeptida yang disintesis. Jadi label C. Nah, di sini untuk label C tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah polipeptida yang sedang tumbuh. Jadi yang dibawa oleh tRNA. Nah, di sini asam amino pada posisi C adalah yang pertama kali ditambahkan atau metionin, sehingga dia merupakan ujung N dari polipeptida yang disintesis. Artinya di sini pernyataannya salah. Label D. Jadi label D ya, label D ini tRNA yang membawa asam amino yang akan dirangkai menjadi polipeptida. Label D di sini di pernyataan label D menunjukkan ujung 5 aksen dari molekul tRNA. Nah, di sini untuk tRNA ini adalah molekul RNA rantai tunggal yang membentuk struktur sekunder. Ujung 3 dari untai tRNA ini dia ini berikatan dengan asam amino. Jadi artinya pernyataannya betul ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Pembelahan sel secara tidak terkendali yang mengarah kepada kanker itu dapat dipicu oleh mutasi yang terjadi pada berbagai gen. Secara umum, gen-gen ini dikelompokkan menjadi onkogen dan gen supresor tumor. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, di sini ada onkogen. Onkogen ini adalah gen-gen yang menyebabkan tumor. Sedangkan gen supresor tumor sendiri ini merupakan gen penghambat. Ya, jadi dia ini berfungsi untuk menghambat. Kita lihat pernyataan A ya, mutasi pada satu salinan dari suatu onkogen itu sudah cukup untuk mengarahkan sel menuju kanker. Secara umum, onkogen ini muncul dari perubahan genetik yang menyebabkan peningkatan jumlah produk protein. Jadi kenapa onkogen muncul itu karena ada terjadinya perubahan genetik, artinya di sini terjadi mutasi. Nah, mutasi onkogen ini bersifat gain of function, artinya dia bisa mengalami perubahan fungsi sehingga mutasi pada satu salinan dari suatu onkogen ini tidak akan bisa ditutupi atau dikompensasi oleh salinan lainnya. Nah, jadi secara genetik mutasi onkogen ini dianggap itu bersifat dominan. Artinya di sini pernyataannya benar. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari suatu onkogen di dalam sel yang sama sebelum sel mengarah kepada kanker. Nah, di sini mutasi onkogen itu bersifat gain of function, sehingga mutasi pada satu salinan dari suatu onkogen tidak bisa ditutupi. Jadi sama tadi dengan pernyataan A ya, bahwa dia ini mengalami perubahan fungsi karena terjadinya mutasi. Nah, secara genetik mutasi onkogen itu dianggap bersifat dominan. Artinya di sini pernyataannya salah. Nah, sekarang bagian C. Dibutuhkan mutasi pada suatu salinan dari suatu gen supresor tumor pada suatu sel dan mutasi pada salinan lainnya dari gen yang sama agar kanker ini bisa berkembang. Nah, ini pernyataannya kita lihat ya. Mutasi gen supresor tumor itu bersifat loss of function. Jadi kalau tadi onkogen itu bersifat gain of function, artinya fungsinya berubah. Kalau di sini dia kehilangan fungsi ya untuk gen supresor tumor, sehingga mutasi pada satu salinan dari suatu gen supresor tumor itu masih bisa ditutupi atau dikompensasi oleh salinan lainnya pada sel yang sama. Nah, jadi mutasi pada satu salinan dari gen yang sama pada sel-sel yang berbeda tersebut ini tidak akan mengarah kepada kanker, karena secara genetik mutasi gen supresor tumor ini bisa dianggap resesif. Jadi di sini dia bilang gen supresor tumor ini dapat berkembang. Nah, di sini alasan lainnya itu karena kenapa di sini gen supresor tumor tidak menyebabkan terjadinya perkembangan, karena dia ini kebanyakan bersifat menghambat pertumbuhan sel. Jadi pernyataannya salah. Jadi dia ini gen yang berfungsi untuk menghambat pembelahan sel. Jadi artinya pernyataan bagian C ini salah.
Bagian D, dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari suatu gen supresor tumor pada suatu sel sebelum sel mengarah kepada kanker. Nah, untuk mutasi gen supresor tumor, ini tadi dikatakan bersifat loss of function. Ya, jadi karena dia bersifat loss of function artinya dia fungsinya hilang, kehilangan fungsi, sehingga mutasi pada satu salinan dari gen tersebut itu masih bisa ditutupi atau dikompensasi oleh salinan lainnya karena dia fungsinya bersifat hilang. Kemudian mutasi pada satu salinan dari gen yang sama pada sel yang berbeda itu tidak akan mengarah kepada kanker. Secara genetik dia ini bersifat resesif, jadi pernyataannya benar. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan nomor yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.